Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irul Saleho dengan double O. Dan pada video kali ini saya akan coba memberikan sedikit komentar terkait dengan jawaban sahabat baca sekalian atau terkait dengan jawaban teman-teman sekalian atas pertanyaan yang saya lontarkan melalui akun Batara Indonesia. Adapun pertanyaannya adalah waktu ospek pernah dibentak gimana aja sama senior kalian? Nah, sebenarnya ada banyak sekali jawaban dari sahabat baca, dari teman-teman sekalian, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan komentar beberapa jawaban saja. Oke, langsung saja kita baca atau kita komentari pertanyaan yang pertama, jawaban yang pertama yaitu ada untuk namanya atau yang memberikan jawaban saya sebutkan untuk keamanan atau untuk privasi. Yang pertama ada jawaban nggak bawa apa. Seluruh tim kedisiplinan menghakimi saya secara sepihak ASW. Hahaha. Oke, maksudnya nggak bawa apa di sini mungkin nggak bawa apa-apa ya. Dan nggak bawa apa-apa di situ merupakan kalau pendapat saya mungkin nggak bawa penugasan-penugasan yang telah diberikan atau telah disampaikan di hari sebelumnya. Nah, kalau memang dugaan saya benar, maka perlu ditinjau lebih dahulu nih penugasan yang diberikan itu seperti apa. Nah, penugasan diberikan itu kira-kira ada manfaatnya nggak bagi diri kamu? Ada esensinya nggak penugasan itu? Dengan penugasan itu akan membuatmu lebih kenal dengan kampus nggak? Mencerminkan kehidupan kampus nggak? Mencerminkan seorang intelektual nggak? Dan penugasan itu akan membantu kamu lebih mengenal kampus nggak? Kalau iya, kalau penugasan itu membuat kamu lebih kenal dengan kampus, lebih membantu proses adaptasi kamu terhadap kehidupan kampus, maka kamu sendiri yang rugi. Tapi kalau sampai penugasan itu nggak ada esensinya, nggak mengenalkan kamu pada kehidupan kampus, nggak mencerminkan kehidupan seorang intelektual, maka kamu adalah orang yang paling pinter di antara teman-teman satu angkatanmu. Kenapa? Karena kamu menolak membawa barang-barang yang tidak dalam hal ini itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya gitu. Oke, selanjutnya jawaban yang kedua. Istighfar, situnya malah jonjak-janjuk. Ini maksudnya nyuruh adik tingkatnya istighfar, tapi si seniornya malah jonjak-janjuk. Oke, satu hal yang harus diingat bahwa dalam menegakkan kebenaran itu harus diiringi yang namanya proses atau cara yang baik. Begitu pula dalam menanamkan kebaikan harus pula diiringi dengan cara yang baik. Karena kalau tidak seperti itu nanti malah bisa kacau. Misalkan saja nih, kalian umat Islam atau kita sebagai seorang muslim kan nggak boleh yang namanya mabuk-mabukan ataupun minum minuman keras. Suatu ketika kita menemukan saudara muslim kita yang sedang mabuk-mabukan, yang sedang minum minuman keras. Nah, di situ kita langsung saja ambil botolnya, pecahkan di depan dia, terus kita menceramai dia bahwa minum minuman keras itu haram, bahwa mabuk itu haram dan seterusnya. Apa yang terjadi? Bukannya pesannya nyampe, tapi yang ada mungkin kita yang malah dihajar oleh si orang yang mabuk itu tadi. Lagi pula ngapain juga sih nyuruh orang istighfar sambil teriak-teriak? Kan baru dengar ini juga sih saya ada orang istighfar atau nyuruh istighfar sambil teriak-teriak. Kalau takbir sambil teriak-teriak sih udah sering. Jawaban yang selanjutnya, anak kota neriakin adik tingkatnya atau si senior neriakin adik tingkatnya dengan keras anak kota. Emangnya ada yang salah dengan anak kota? Emangnya salahnya apa kalau kita terlahir di kota? Buat kalian yang tahu apa salahnya terlahir di kota, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai-sampai si senior ini neriakin anak kota gitu. Dalam bayangan saya, nih si senior nih neriakin anak kota itu tidak sekedar cuma menyampaikan kebenaran atau meneriakkan kenyataan, tapi saya yakin di situ dia teriak anak kota itu menjadikan sebuah kenyataan sebagai umpatan. Kenyataan bahwa dia anak kota, namun diteriakkan sebagai umpatan. Yang saya yakini seperti itu. Nah, kalau nggak percaya itu sebagai umpatan, coba kita bayangkan atau coba ke masa lalu. Atau mungkin suatu hari nanti ketika kalian mendapati senior, buat kalian maba-maba, mendapati senior yang meneriaki kalian anak kota, coba kalian jawab sesekali. Siap senior kampung. Nah, di sini kan posisinya sama tuh. Mereka meneriaki kita anak kota karena kita terlahir di kota, dan kita bilang siap senior kampung karena memang kenyataannya dia terlahir di kampung lah misalkan. Nah, kita lihat responnya seperti apa. Kalau respon si seniornya itu fine-fine aja, responnya si senior itu baik-baik aja, nggak ada masalah, oke berarti itu bukan umpatan. Tapi kalau responnya si senior itu adalah malah nyolot, responnya si senior itu malah menghakimi kamu dan
senior-senior yang lain itu malah ngumpul di hadapan kamu, mendatangi kamu, maka fix itu adalah umpatan. Tapi saya yakin jika itu dipraktekkan, yang kemungkinan besar yang terjadi adalah senior-senior yang lain bakal ngelingkarin kamu, bakal datengin kamu semua. Jawaban yang selanjutnya, nggak pernah dibentak, disayang senior sih. Nah, bagus sih kalau emang ada senior yang emang sayang sama adik tingkatnya. Tapi disayangnya nih seperti apa dulu? Ditemenin waktu nugas, dibantu waktu nugas, atau dibeliin makan, ditraktir, atau seperti apa dulu nih? Nah, soalnya kalimat ini juga bisa ditafsirkan beragam. Yang pertama, misalkan bisa si senior emang nggak pernah bentak dan emang memberikan kasih sayang kepada adik tingkatnya. Yang kedua, bisa jadi kamu nggak pernah menganggap bentakan senior itu sebagai bentakan, tapi sebagai ekspresi kasih sayang. Nah, soalnya waktu saya maba dulu juga ada peristiwa atau kejadian yang mungkin hampir sama dengan hal ini ya, dalam hal jawabannya saudara ini. Jadi dulu ada anak atau maba yang melanggar peraturan yang pertama, yang kedua ada yang terlambat juga. Kemudian si senior itu teriak-teriak, bentak-bentak. Kita di sini panitia di sini semua rela nggak tidur demi menyukseskan acara kalian. Kita rela nggak balik kos, nggak mandi demi kalian. Ya, dalam benak saya waktu itu, Bang, saya loh nggak pernah terbantu oleh acara ini. Saya loh malah capek, malah kurang waktu tidur, kesehatan saya jadi terganggu, terus makan saya juga nggak teratur. Terus atas dasar apa? Kamu itu abang ini melakukan semua ini, melaksanakan acara ini atas dasar apa? Abang itu bilang demi kita gitu. Kan apa ya? Kita sendiri kan nggak pernah minta buatin acara ini gitu. Terus kenapa bisa-bisanya bilang semua ini demi kita gitu? Hidup kita jadi nggak teratur karena acara ini malah. Dan seandainya saja pada waktu itu saya sudah tahu yang namanya seluk-beluk ospek, barangkali saya akan menjawab ini. Saya barangkali akan menjawab gini, Bang, abang ini kan capek ya menjalani acara ini, mempersiapkan acara ini. Sama bang, saya juga capek menjalani acara ini, ngikutin acara ini. Nah, gimana biar sama-sama nggak capek? Nggak usah buat acara kayak gini, Bang. Kan enak. Abang juga nggak capek, saya nggak capek. Abang punya waktu yang bisa digunakan untuk mengerjakan skripsi abang yang nggak kelar-kelar. Saya juga ada waktu buat mengakrabkan diri dengan teman-teman angkatan saya di warung kopi atau di manalah intinya biar seneng-seneng. Kan gitu kan enak, Bang. Nggak usah ada acara kayak gini lah dengan konsep-konsep seperti ini. Kalau nggak ada acara kan enak, Bang, gitu. Kita sama-sama enak, sama-sama nggak capek, sama-sama bisa tidur nyenyak dan seterusnya. Dan jawaban yang terakhir, makan nasi kotak manja. Maksudnya nasi kotak di sini nasi yang dikemas atau dibungkus dengan kotak itu ya. Pertanyaannya, sejak kapan makan nasi kotak dianggap manja? Ada yang tahu? Nah ini kalau dibiarkan bisa menjalar kemana-mana nih. Makan pakai sendok, manja. Makan pakai garpu, manja. Makan nasi goreng, manja. Udah nasi udah mateng, kok masih minta digorengin lagi? Atau jangan-jangan si senior kamu yang meneriakkan makan nasi kotak itu manja atau menganggap makan nasi kotak itu manja, jangan-jangan dia orang yang nggak manja, orang yang kalau ke warung itu setelah makan dia ke belakang nyuci piring sendiri, ya kan? Kalau dia ke warung cuma makan aja, manja dong. Habis makan nggak mau nyuci piring sendiri. Ya nggak tau lah buat kalian, tapi buat kalian yang tahu kenapa makan nasi kotak dianggap manja, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Buat kalian yang menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Dan buat kalian, para senior nih, mohon maaf nih, apa yang saya sampaikan, komentar-komentar saya di sini belum tentu benar ya, tapi juga belum tentu salah. Jadi buat kalian para senior yang masih meneriakkan hal-hal yang seperti itu pada maba kalian, pada junior kalian, ya jangan baper. Saya Irul Salihu dengan double O, membacalah agar kamu mulia.